Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat siang. Perkenalkan, saya Romo Franciscus Mayreski Dias, biasa dipanggil Romo Dias. Saya berasal dari Jambi, orang Flores, lahir besar di Jambi, tapi sejak tahun 2021 saya melayani di Polandia. Di Polandia itu mayoritasnya orang Katolik, 81%, sehingga banyak sekali gereja, seperti Indomaret. Jarak 1 kilometer ada paroki lain lagi, gereja, sehingga hampir tidak ada stasi, karena jarak antar paroki sangat dekat. Sangat unik, karena kalau kita naik bus atau kereta api, di dalam kereta api atau di dalam bis itu ada pengumuman siapa yang berpesta nama hari ini. Atau dengan kata lain, hari ini kita merayakan siapa, pelindung siapa. Nah, ada beberapa daerah di sana yang lebih merayakan pesta nama daripada hari ulang tahun. Saya pernah tinggal di daerah, ketika saya ulang tahun, tidak ada yang ngucapin selamat ulang tahun. Tapi waktu saya merayakan pesta Franciscus Assisi, banjir ucapan. Mereka datang, kasih bunga, coklat, ucapan selamat ulang tahun, kasih doa. Luar biasa. Mereka bilang sederhana alasannya, karena kelinci anak saya pun punya hari ulang tahun, tetapi tidak punya pesta nama. Karena pesta nama berhubungan dengan nama baptis kita dengan pembaptisan. Nah, hewan-hewan kan tidak dibaptis. Nah, hari ini kita merayakan santo yang sangat penting, Santo Dominikus. Dia orang yang pertama menyebarkan doa rosario. Karena Santo Dominikus kita kenal doa rosario. Kita kenal peristiwa sedih, mulia, cahaya, dan sebagainya. Tuhan mengutus orang-orang kudus supaya bisa kita tiru, bisa kita teladani, supaya hidup kita semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hari ini dalam Injil Tuhan berkata, barang siapa, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Memikul salib. Banyak orang berpikir ini soal setia, memikul beban, memikul kesusahan, kesulitan sehari-hari. Memikul apa lagi ya? Ya, pendek kata, kesulitan kita, kesusahan kita, keluh kesah kita pikul segala macam problem hidup dengan setia. Tetapi ternyata lebih dari itu. Memikul salib berarti kita mau menjalani proses menuju kematian terhadap diri kita sendiri. Karena Tuhan Yesus pikul salib ke Golgota. Di sana dia mati, lalu bangkit sebagai manusia baru. Sama seperti kita tidak bisa menjadi manusia baru kalau kita belum mematikan manusia lama kita. Manusia lama kita harus mati dulu, dikubur, kemudian bangkit bersama Tuhan sebagai manusia baru. Artinya kita perlu mati terhadap dendam, mati terhadap amarah, dengki, iri hati, suka julitin orang, apalagi banyak. Dan hanya kita sendiri yang tahu apa yang jadi kelemahan kerapuhan kita, manusia-manusia lama kita. Ada yang di sini suka nonton film? Ada yang sudah nonton film Sore, Istri dari Masa Depan di bioskop? Nah, kalau Anda suka nonton, saya rekomendasikan. Sutradaranya orang Kristen, dan dia membuat film itu sangat relate dengan Injil, soal pengharapan. Ini spoiler dikit. Itu tentang seorang istri yang kembali ke masa lalu supaya menegur suaminya supaya mau berubah.
yang suka rokok, minum minuman keras. Istrinya punya harapan kalau dia kembali ke masa lalu dia bisa mengubah suaminya. Karena suaminya punya pacar pertama itu orangnya suka mengontrol, ngatur. Jadi lebih kayak mamanya daripada pacarnya. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Jadi pacarnya ini takut. Nah, film itu mengajarkan kita bisa berubah bukan karena kita takut, tapi karena kita merasa dicintai. Sore, akhirnya lama-lama dia menyadari itu. Jadi, biarlah tugas saya hanya mendampingi suami saya. Dia menerima apa adanya, lalu suaminya bisa berubah. Dalam bacaan pertama, Tuhan mengingatkan bangsa Israel, siapakah yang di antara kamu pernah melihat Allah menyeberangi kamu lewat Laut Merah? Jadi kebaikan Tuhan diingatkan kembali supaya bangsa Israel mau bertobat. Nah, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mau rela mati demi kita. Diharapkan kita berubah karena merasa dicintai oleh Tuhan. Banyak anak gak mau ikut bapak ibunya karena diancam. Jadi dia mau ngikuti bapak ibunya karena merasa tertekan, bukan karena dia sendiri yang mau. Hari ini kita diajarkan kalau kita terlebih dahulu merasakan cinta Tuhan yang luar biasa ini, kita perlahan-lahan bisa berubah. Bukan karena rasa takut, apalagi rasa tertekan, tapi karena rasa dicintai. Dalam Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan itu supaya perlahan-lahan membuat kita mau berubah, ikut Yesus, memikul salib kita, mematikan manusia-manusia lama kita. Amin.